Untuk mengetahui informasi terkini di Akademi Militer Magelang terkait dengan retret di hari kedua, kita akan tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda. Selamat siang Putu, apa saja agenda lanjutan dari retret kepala daerah yang hari ini dilakukan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Tentu kegiatannya mulai hari ini lebih spesifik ke pelatihan dan juga diskusi-diskusi antar kelompok bagi para kepala daerah. Karena mulai hari ini sudah mulai ada materi-materi yang diberikan. Salah satunya dari Lemhanas terkait dengan ketahanan, kemudian bagaimana potensi-potensi yang bisa terjadi. Apalagi sekarang juga seperti juga concern dari Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kondisi geopolitik di beberapa negara yang mulai memanas dan bisa jadi ada dampaknya kepada Indonesia. Kira-kira apa saja dan bagaimana nanti konsepnya akan diberikan pelatihannya kepada kepala daerah? Saya sudah bersama dengan Gubernur Lemhanas, ada Kang Aceh Hasan. Boleh maju sedikit, Bapak? Dan ini yang di belakang juga sudah nanti yang akan memberikan pelatihan. Tapi sebelum ke sana, boleh Kang, kira-kira kepala daerah di era sekarang, apa sih yang menjadi tantangan paling besar dan itu menjadi juga perhatian dari Lemhanas yang tadi? Pertama tadi kami sampaikan di dalam kepala daerah adalah soal pengaruh geopolitik ya terhadap kondisi dalam negeri kita. Kita kan tahu bahwa Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis dan akan selalu terkait dengan apa yang terjadi dari geopolitik dunia. Berbagai ketegangan misalnya seperti perang Rusia-Ukraina, kebijakan Presiden Trump yang terbaru terkait salah satunya soal tarif dan juga kondisi di belahan dunia lainnya itu pasti akan mempengaruhi terhadap kebijakan kita gitu. Karena itu tentu pemerintah daerah harus bisa mencermati secara seksama bagaimana kita di satu sisi mencermati situasi geopolitik, tetapi sekaligus kita juga bisa membaca peluang ya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas kita sebagai bangsa. Misalnya soal kenaikan tarif impor maupun ekspor yang ditentukan oleh pemerintah Amerika, tentu sedikit banyak juga akan berdampak terhadap nilai perdagangan kita ke Amerika. Nah ini kita harus bisa diversifikasi perdagangan kita, ya, dan saya kira kan daerah memiliki peran yang penting untuk mempersiapkan berbagai iklim investasi yang sehat bagi upaya meningkatkan produktivitas sebagai bangsa. Kami menyampaikan itu. Yang kedua, ya, kami juga menekankan bahwa kita berbangsa dan bernegara, termasuk juga para pemimpin daerah, tetap harus merujuk kepada 4 konsensus nasional kebangsaan kita. Kita memiliki Pancasila sebagai dasar bernegara kita yang menyatukan kita. Dan kita juga punya tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan saya kira juga rujukan utama kita di dalam bernegara itu harus Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tentu harus dipahami juga oleh kepala daerah, dan saya kira kepala daerah sudah sangat mengerti soal itu. Melalui orientasi kepemimpinan kepala daerah ini tentu kita harapkan akan semakin memperkokoh, karena salah satu di antara asta-cita Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran Rakabuming Raka adalah memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga nih Kang yang tadi kalau kita ngomongin soal Pancasila, soal kebangsaan, ini kan baru ada hashtag yang lagi ramai bahkan di kalangan anak muda soal kabur aja dulu. Nah ini kira-kira peran apa yang bisa diambil oleh kepala daerah khususnya supaya generasi muda ini ya aktifnya di dalam negeri, punya nilai kebangsaan yang tinggi dan juga tentu saja ada feedback untuk negara? Ya, itulah yang juga kami singgung, bahwa dari pengukuran ketahanan nasional yang kita buat dari aspek ideologi, bahwa nilai-nilai kebangsaan kita ini memang masih belum sepenuhnya dipahami secara utuh. Mungkin disebabkan juga karena proses ideologisasi kebangsaan kita
belum sepenuhnya mengikuti apa yang pernah diajarkan dalam karakter kebangsaan kita. Karena itu isu seperti kabur saja dulu tentu harus menjadi pelajaran gitu buat kita ya. Walaupun tentu kita bisa perdebatkan yang dimaksud dengan kabur aja dulu, apakah itu mau keluar negeri dan tidak kembali lagi, atau misalnya hanya sebagai sarkasme ya, melihat kondisi yang seharusnya memang kita tidak perlu pesimistis terhadap kondisi bangsa ini, karena bangsa kita menurut menurut kami di Lemhanas justru memiliki posisi yang sangat strategis ya untuk optimis menghadapi Indonesia maju di 2045 itu. Berarti artinya karena Indonesianya sebagai negara ini merupakan negara yang strategis, adanya keselarasan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, khususnya soal komunikasi publik, itu yang juga jadi target Lemhanas di ret-ret kali. Iya, kami tadi juga menyampaikan bahwa ketahanan nasional itu tergantung dari ketahanan daerah. Ya, harus ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Ya, pemerintah pusat juga tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa sinkron dengan kebijakan di tingkat daerah. Misalnya, kita tahu bahwa program makan bergizi gratis misalnya itu merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, dan itu sepenuhnya berasal dari APBN. Nah, untuk memperkuat kualitas pendidikannya, pemerintah daerah bisa ya fokus juga kepada soal pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jadi, saya kira mau tidak mau kita harus memiliki sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan forum retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah ini merupakan salah satu instrumen untuk menyatukan tujuan nasional kita itu. Gitu. Satu lagi nih Kang, sebelum kita akhiri diskusinya, soal daerah terluar ataupun juga daerah-daerah perbatasan. Kira-kira daerah, tadi kan pasti bertemu ya, ini sudah ada kepala daerah dari Sabang sampai dengan Merauke. Kira-kira daerah mana saja yang menjadi concernnya Lemhanas dan ini PR-mu, ini yang harus kamu perbaiki? Ya, kami tadi menyampaikan beberapa pengukuran indeks ketahanan nasional kita ya. Memang ada beberapa daerah yang kami dapatkan datanya dari indeks ketahanan nasional kita itu perlu terus ditingkatkan. Misalnya wilayah Papua. Ya, Papua harus mendapatkan perhatian serius, terutama dari aspek pertama gatra sumber sosial budaya yaitu SDM. Ya. Yang kedua Hankam, potensi separatisme juga masih muncul di Papua. Terus juga dari aspek perbatasan yang terpotret dari Lemhanas itu adalah Kalimantan Utara, ya, karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan berbatasan laut, ya. Jadi tentu kami tadi tekankan bahwa ada beberapa daerah, terutama daerah perbatasan, daerah yang punya potensi kerentanan yang cukup tinggi untuk diperhatikan secara serius oleh masing-masing daerah tersebut. Perhatiannya bentuknya apa? Apakah infrastruktur? Pertama tentu tergantung tergantung dari masalahnya. Misalnya kalau di Papua memang kita harus dorong peningkatan SDM. Juga tentu perbatasan. Nah, perbatasan ini pada umumnya adalah soal pembangunan infrastruktur. Ya. Sebagai etalase Indonesia, daerah perbatasan saya kira harus didorong sedemikian rupa kebijakan yang betul-betul berorientasi pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Ya, selain soal keamanan gitu. Jadi karena itu semua tadi terpotret dan kita sampaikan kepada para kepala daerah. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Diskusinya padat, tapi rasa-rasanya ini nggak mungkin disampaikan dalam 30 menit ya, karena masih 2 hari Lemhanas akan memberikan materi. Terima kasih Kang Aceh, selamat melanjutkan tugas juga untuk bapak-bapak yang akan menjadi guru beberapa hari ke depan. Dan saudara, tadi kita sudah berdiskusi dengan Gubernur dari Lemhanas, Aceh Hasan, di mana tadi disampaikan bahwa ada sejumlah materi yang akan disampaikan selama kurun waktu 2 hari, di mana nanti bukan hanya dalam porsi besar saja atau dikumpulkan dalam satu ruangan ratusan kepala daerah, tapi nanti juga akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian juga nanti akan dibuat diskusi-diskusi kecil supaya nanti informasinya jadi lebih
diterima dengan baik oleh kepala daerah, tetapi juga nanti para pendamping-pendamping dari Lemhanas ini bisa mendapatkan feedback dari para kepala daerah terkait dengan kira-kira solusi apa ataupun juga masalah apa yang sebetulnya dialami di daerahnya masing-masing. Imron, kembali ke Anda di studio. Baik, ada beberapa hal yang dipaparkan oleh Aceh Hasan Syadzili selaku Gubernur Lemhanas yang tadi menjadi pemateri dalam retret kepala daerah di hari kedua hari ini di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda.